Di sini ada yang cita-citanya jadi guru? Ya ada. Angin kan? Ya. Yang hafid paling pasti tahu ya, yang hafid tahu. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Nah, yang mengajarkannya ini kan pasti seorang guru atau pengusaha. Seorang guru ya. Aduh, Allah. Jadi begini ya, ini panggung itu memang bikin bergetar. Coba dari kalian satu maju ke sini pasti bergetar. Sayang kan? Sayang kan? Jadi saya memang cita-citanya sejak dulu itu ingin jadi guru. Ingin jadi guru. Nah, kalau hanya sekedar lulusan MA, jadi guru memang bisa. Jadi guru memang bisa, tapi ya ada kekurangan. Nah, melihat juga santri salafiyah, kebanyakan lulusannya itu paling kerja di pabrik, kalau enggak pulang langsung bujuk dan sebagainya. Pokoknya jarang yang kuliah, paling 1-2. Nah, sejak saya sekolah di MA, hampir lulus itu ada tawaran yang namanya bidik misi. Tahu bidik misi? Tahu. Siapa? Coba siapa yang mau jelasin bidik misi itu apa? Nggak ada ya. Jadi bidik misi itu beasiswa bagi mahasiswa yang memiliki niat belajar tapi tidak mampu. Jadi diutamakannya punya niat belajar, bukan pinternya. Niat belajarnya. Kalau kalian memang niat, insya Allah dapat. Ya, jadi saya dapat itu informasi tentang bidik misi. Akhirnya saya mencoba daftar dan alhamdulillah ya keterima. Dan itu perjuangannya mudah. Perjuangannya. Dia yang memotivasi saya kenapa pengen kuliah itu pertama saya memang cita-cita ingin jadi guru. Yang kedua saya ingin membuktikan bahwa santri salafiyah ada yang bisa kuliah tanpa harus mengeluarkan biaya. Saya ingin tanya lagi kepada Kang Maksum. Jenengan ini memiliki prinsip seperti apa sehingga sampai dapat mencapai titik dengan gaji yang lumayan besar? Karena banyak lulusan pondok salafiyah ini kerjanya itu pindah-pindah. Setahun nggak kerasan karena bosnya diseneni bosnya pure pindah lagi, temennya nyengiti pindah lagi, akhirnya gaji itu nggak naik-naik. Mungkin ya 800.000 udah naik 1 juta pindah lagi, turun lagi 500 begitu. Lah nilai-nilai atau prinsip apa sih yang dipegang Kang Maksum sehingga bisa bertahan di sana sampai gajinya bisa naik? Dan apa pesan bagi khususnya yang saat ini kelas 3 MA maupun kelas 2 SMK agar besok ini yang pengen mengambil dunia kerja bisa istiqomah seperti panjenengan? Silakan. Pertama saya kerja di konter itu diremehin. Lalu itu kan gaji 800.000 kayak fokus gitu. Lalu kalau sekalian ada sampingan gitu, ada sampingan, alhamdulillah jalan, kena gawe jajan, kena gawe tak usah kencan-kencan jomblo. Motivasi. Kalau soal kerja itu ada enaknya ada enggaknya Mbak Kak, tergantung sama atasan gitu. Nah kalau jenengan biasa nih baperan disenani ini kok langsung gitu malah ya wis tekan kono wae berarti nggih. Kudune iki nak soal kerja di dunia lain itu dunia lain. Gue dunia lain kayak ini Prato bareng ngamari malah.
harus bakal kan atine kan. Biasanya disenani ngene barang kadang sok kewan barang metu. Nak sok omongane bose gak duwe prinsip ngono. Kan metu asli muni kewan kok ngono wis langsung metu kayak belak. Lah nak jenengan Mbak Kang nak atine ora kuat tetep metu kuwi. Apa meneh gaji rak sepiro disenenine kaya nang negara wae. Lah kuwi. Lah niku kula diamanati kalih ibu kula sing sabar karo berdoa wae karo amal-amal dari salafiyah dilakukan lagi. Lah itu kula sabar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, nah itu sampai sekarang ini. Kalau motivasi buat Mbak Santri sama adik-adik santri, kamu nanti soal motivasi itu tergantung pada diri sendiri, gitu kan. Kalau belum mencoba jangan bilang tidak bisa, ya gitu kan. Pertamanya saya muni nggak bisa sama bos itu, bos besar dari Oppo-nya sendiri. Saya kerja dari Oppo udah 2 tahun setengah sekarang. Lah itu saya bilang, aku nggak bisa bos, no. Langsung saya di seneni, ojo muni nak iso, nak selagi urung dicoba lah. Nah itu prinsip-prinsip kata-kata itu udah tersimat dalam otak dari sekarang, gitu. Makanya kalau ada berat-berat itu saya harus mencoba dulu. Kalau sudah mencoba, kalau lebih setengah lagi itu berarti harus dilanjutkan nanti lagi. Kalau bilang nggak bisa itu kalau di dunia kerja itu udah wes katam kan. Untuk Kang Mbak Santri, kalau soal mau jadi pengusaha atau jadi guru itu tergantung dari dirinya sendiri, gitu. Semisal kalau mau jadi pengusaha tapi hatinya mau jadi guru kan susah. Ini tengah-tengah gitu kan. Pengen duit sing kata tapi kok pengen jadi guru lah ngoten. Gila niku kan tergantung pada diri sendiri. Semua juga butuh proses. Jadi jenengan kalau semisal mau jadi pengusaha atau jadi kerja yang sukses itu walaupun gajinya 800.000 kayak saya harus disyukuri. Yaitu semisal uangnya habis atau apa, itu gimana caranya jenengan cari motivasi lagi untuk dapat sampingan. Gimana caranya saya dapat uang lagi gitu. Gak minta orang tua, kan isin terus kerja kok jalur uang tua terus gitu. Dan 800.000 itu saya ngangsur kan, Mbak, saya ngangsur Honda Mega Pro. Lah itu angsurannya 500.000, dan ini 300.000 malah ya. Berarti malah luwih mumpet menen. Dari itu saya berpikir, pertama saya konsultasi sama Kang Sodik. Lah itu ada dia kan ada nomor cantik, jualan nomor cantik itu. Lah terus saya konsultasikan lagi, nak soal adol-adol koin ini batinnya piro Kang? Terus Kang Sodik muni batinnya ya lumayan 150 sampai 200. Lagi nak masa aktif entek piye Kang? Lah itu tergantung pada diri jenengan ditembake apa ora. Lah ngono kuwi kok malah diribut ngoten Gus. Nggih. Lah kula sini main dari jualan nomor cantik kali Kang Sodik. Lah niku kok kayaknya tanggungannya lebih berat. Biayanya karo soal tembakan masa aktif kok malah luwih berat masa aktif lah ngoten. Lah kula dadose niku cari sampingan lagi. Alhamdulillah saya buka online jualan HP second. Nggih. Jualan HP second itu mulai dari saya 800.000 itu saya sisihkan 50 untuk beli HP. Dan terus ada teman saya yang mau jual HP, butuh uang banget. Lah itu C2 Prime, tahu C2 Prime kan Samsung. Tahu. Lah niku kan mintane kan 900.000. Lah kula tawar di 600.000 kok angsal. Lah niku tak pendet terus tak jual lagi ke counter, malah jadinya kejual 850. Mantap. Itu dalam 1 hari. Kalau banyak HP second untuk beberapa unit kan udah bisa dihitung sendiri lah gitu. Nah itu saya termotivasi sama itu, di rumah pun ada kayak
9 unit HP second tapi yang model baru. Nah semisal baru bisa konsultasi ke saya sekalian promo HP juga. Enggak. Untuk motivasi lagi sama Kang Mbak Santri itu untuk sekarang semangat dan belajar lagi supaya lebih baik lagi. Berjalan itu ke depan, nggak ke belakang. Nah ke belakang itu jenenge mundur Kak. Mosok dewe kok meh mundur wis kena maju wis mengarah barat. Menoleh boleh tapi jangan mundur ke belakang gitu. Itu prinsip saya dari dulu. Soalnya aku nggak mau kalau ada saya sendiri ada kekecewaan untuk hal kerja atau soal bisnis, makanya saya termotivasi sama itu. Jadi Kang Maksum ini jiwanya memang jiwa pengusaha. Salah satu cirinya pantang untuk meminta. Makanya tadi ketika gajinya nggak cukup, gimana caranya? Cari sampingan agar bisa nutup karena pantang menghindari untuk meminta. Terus yang kedua, ini tidak puas diri, tapi terus saja untuk melakukan yang lebih baik. Jalan itu ke depan, jangan mundur ya kan. Nah, sekarang kita ke Kang Munir. Kang Munir ini dapat beasiswa dan kabar-kabar Kang Munir ini tidak hanya gratis kuliahnya, tapi juga diberi uang saku. Nah, mungkin teman-teman yang memiliki cita-cita untuk menuju ke dunia perkuliahan untuk jadi guru atau yang lain, kira-kira sebesar apa pesangon dari pemerintah itu sehingga Kang Munir yang mohon maaf dari keluarga yang biasa saja kemudian mampu menghidupi dirinya sendiri, mampu kuliah di sekelas universitas kalau di Semarang mungkin yang terbesar ya. Silahkan Kang Munir untuk menyampaikan perihal beasiswa yang jenengan dapatkan itu. Ya, manggilnya apa ya? Ya Kang lan Mbak. Jadi di zaman sekarang ya, kuliah itu untuk biaya itu jangan khawatir. Hampir semua, ya nggak hampir semua, banyak sekali beasiswa yang disediakan, mulai dari pemerintah, swasta dan masih banyak lagi, mulai banyak lah. Jadi kalau kalian memang niat pengen kuliah, untuk peluang bisa kuliah gratis itu banyak. Nah, alhamdulillah kalau yang saya dapat itu namanya bidik misi. Bidik misi itu dari pemerintah. Berapa dapat uangnya? Ya, yang pasti kuliahnya gratis dari awal sampai lulus. Yang penting jangan molor kuliah. Kalau nggak lulus nanti ganti rugi. Nah, berapa yang saya dapat? Yang saya dapat itu 3.600.000. Tapi itu 6 bulan. Kalau sebulannya 700.000. Itu untuk keperluan pribadi. Kalau kuliahnya nggak bayar. Kira-kira 700.000 itu dari dulu kiriman dari orang tua mondok sama sekarang lebih baik mana itu? Ya jelas lebih baik sekarang nasibnya ya. Kalau dulu saya di pondok itu 300.000 itu sebulan. Dan itu bukan untuk sangu, itu buat bayar. MA 80, pondoknya 25, makan 120. Berapa sisanya? Saya nggak pernah ngitung sisanya berapa, dan pokoknya sisa itulah untuk uang saku saya. Dulu waktu saya mondok begitu. Sekarang 700.000 ya. Sekarang 700.000 sebulan. Tapi penggunaannya saya tidak untuk pribadi sih. Saya kan lebih karena aktif di organisasi, juga punya kegiatan apa ya, harus merelakan uang 700.000 itu untuk organisasi dan kegiatan. Nah, tepuk tangan untuk Kang Munir. Saya ingin ke Kang Munir lagi. Kabarnya Kang Munir ini
juga dipercaya oleh universitas menjadi semacam ubudiyahnya kampus. Nah, kira-kira ceritanya seperti apa itu, Kang Munir? Jadi begini, kalau saya kuliahnya di PGSD UNES. Nah, PGSD UNES ini mereka punya organisasi yang namanya Firdaus, Forum Silaturahim Dakwah Kampus. Jadi ini organisasinya mahasiswa Muslim, ya. Nah, saya gabung di situ dan alhamdulillah keterima jadi ketuanya Departemen Kesejahteraan Masjid Kampus. Jadi yang ngurusi masjid, kampus. Ya di situ yang ngimami, yang ada nih ngimami dosen loh. Dosen. Nah, begitu. Tapi ya sekarang sampun nganu Gus. Sampun lengser. Digantikan angkatan baru, angkatan 19. Dan ya tapi alhamdulillah saya masih tinggalnya di Takmir Masjid Kampusnya. Ya, kalau kenapa saya tinggalnya di Takmir? Pertama, gratis. Gratis, nggak bayar. Yang kedua, di situ fasilitasnya lengkap. Wifi ada, tempat mandi ada, tempatnya dekat dengan masjid, dekat dengan kampus. Pokoknya enak. Nah, saya ingin tanya lagi. Nah, lengser itu karena sebuah periode. Kan kalau kuliah itu 4 tahun ya. 4 tahun, nggak seperti bupati menjabat 5 tahun, enggak. Nah, maka ya wajar kalau digantikan kepada generasi baru karena tujuannya pengkaderan. Kayak Kang Udin ini juga baru lengser dari presiden kan. Tapi biasa saja karena memang itu pengkaderan. Saya ingin tanya Kang Munir, dulu Kang Munir kan pernah jadi lurah pondok. Kira-kira sulit mana sih menjadi lurah pondok dengan ngurus masjidnya kampus sampai ngimami dosen sing profesor-profesor ini? Silahkan. Oke ya. Jadi antara ngurus tingkat pondok dengan ngurus tingkat kampus mahasiswa itu lebih mudah mana? Ada kelebihannya masing-masing. Ya di sini ada penanya, di sana juga ada penanya, tapi di sini ada susahnya, ya di sana juga ada susahnya. Nah, kalau di pondok enaknya itu lingkungannya hanya sepondok. Maksudnya tempat tinggalnya tahu, terus ya kenal gitu. Nah kalau di sana jangkauannya lebih luas. Mahasiswa kan tinggalnya ada yang di kos, ada yang kontrak, ada yang laju dari Semarang gitu. Jadi untuk ngontrol maksudnya ya lebih susah. Kalau lebih susahnya saya rasakan lebih susah di sini gitu. Lebih susah di sini karena tanggung jawabnya lebih banyak. Di sini lebih mumet pokoknya. Saya yakin yang pengurus pasti merasakan betapa mumetnya. Jadi mendapatkan berkah ya, artinya alhamdulillah nggak kaget ketika di sana. Mungkin ketika berobat di sana nggak kaget dengan berhadapan dengan mahasiswa yang karakternya berbeda-beda, nggak kaget. Jadi beruntung yang jadi pengurus-pengurus pondok ini akan bermanfaat sekali besok ketika panjenengan di luar sana. Sekarang ke Kang Maksum dulu. Kang Maksum ini kan mengambil jalan untuk menjadi orang yang banyak uang. Tapi kalau Kang Munir kan saat ini lebih menjadi pendidik, menjadi guru. Maka dengan 700.000 rupiah udah santai aja gitu. Tapi kalau Kang Maksum enggak, 800.000 masih kurang lagi terus. Karena memang jalan hidupnya masing-masing. Nah, saya mau tanya ke Kang Maksum. Kang Maksum ini punya cita-cita menjadi pengusaha tidak sih? Ataukah ingin jadi kuli selama-lamanya di Oppo itu? Atau di counter itu? Ataukah ingin lebih baik lagi? Terus kemudian kira-kira apa gitu? Kalau untuk sekarang saya ikut perusahaan dulu. Saya udah berpikiran untuk bangun usaha counter walaupun nanti kecil-kecilan. Itu pun udah ada kontrakannya, tinggal nunggu kontrakan habis baru saya sewa. Kan soalnya kan nggak selamanya ikut orang kan Mbak. Lah nak ikut orang terus lah dikerja kayak wong Cina terus. Bagaimana caranya kita bisa menjadi bos gitu loh. Kalau soal tingkatan bos kan udah, walaupun tukang bakso itu loh Mbak kan
walaupun tukang bakso di pinggir jalan itu dia bos walaupun karyawannya satu, soalnya kan dia tidak kerja dari orang lain gitu loh, dia jadi usaha sendiri. Saya termotivasi itu sama tukang bakso yang di Karangayu, walaupun dia baksonya kecil dia ada karyawannya sendiri, dan itu pun karyawannya itu manggilnya bos, nggak mas atau pak atau apa, itu pun orangnya masih muda lah gitu. Saya terinspirasi sama tukang bakso. Nah itu walaupun dia usahanya kecil-kecilan, tapi dia berani membangun sendiri gitu loh, nggak ikut orang. Nah itu sampai saat ini saya berpikiran untuk menjadi pengusaha, walaupun nanti kecil-kecilan dulu. Saya juga diamati sama bapak saya, meh kapan meneh kue awakmu melu wong terus, apa rak saya, apa rak meliren. Nah gitu kan saya berpikir, nah semisal melu wong terus kan, kita juga kan nggak sukses-sukses kan. Apalagi di kerjaan gue terus disenani, terus diunek-unek bareng, nah kesalahan yang besar. Kalau soal perusahaan soal dikata-kata kayak gitu wis biasa kan. Di sini dewe sedang bakoi. Nah itu dari prinsip saya mau bikin usaha sendiri, nggak selamanya ikut orang. Nah itu masih samping TPK itu bos. Nah itu saya buat counter, walaupun kecil-kecilan, walaupun HP second-secondan belum bisa beli yang baru. Nah nanti lepas selanjutnya selagi prosesnya berjalan lancar, kemungkinan nanti ada pertambahan lagi. Amin ya. Nanti teman-teman santri kalau mau beli HP second, kalau udah jadi nanti menghubungi Kang Maksum ya. Daripada beli kepada orang lain, mending beli kepada teman kita sendiri. Nanti dijamin nggak dihapusi, ya kan? Tanggung jawab 1 bulan. Tanggung jawab. Terus kemudian kadang-kadang ada ini Kang Maksum, santri pengennya jadi pengusaha langsung. Pengusaha, cita-citamu apa? Pengusaha, langsung pengusaha. Tapi ketika ditanya pengusaha apa, pokoknya pengusaha gitu. Tapi akhirnya dia itu kehilangan arah. Lah nasihat jenengan bagi santri yang cita-citanya apa? Pengusaha gitu langsung itu apa? Kalau soal cita-cita kayak aku dulu kecil, cita-citanya apa Mas Maksum? Mau jadi polisi. Lah itu kan kayak orang kecil kan belum berpikir lah gitu. Selagi saya menjalani proses sampai SMK, saya cita-citanya itu mau jadi pebisnis bukan pengusaha. Dan terus kok pebisnis kok kayaknya belum bisa proses juga. Lah itu saya ambil alih, saya di counter dulu, terus jadi pengusaha untuk sekarang ini. Jadi seperti itu, melalui jalan kerja dulu sambil mengumpulkan modal juga ya. Kalau langsung jadi pengusaha itu pasti bapaknya harus orang kaya, gitu kan Mbak. Lah itu kalau mau jadi harus pengusaha langsung. Kayak kita ini kan orangnya menengah ke bawah, gitu kan. Kalau barang gitu, wone buatan gada nopo-nopo. Lah itu kan sambil jalannya proses kerja keras kita sendiri, lah itu kan kita bisa lebih baik nantinya. Saya ingin tanya sekarang, apa kejadian apa yang paling menyebalkan, yang paling menyulitkan sampai jenengan ini benar-benar di titik terendah di dunia kerja, sehingga teman-teman yang besok nanti memilih dunia kerja ini bisa mengambil pengalaman. Aku nggak koyong ini, biar aku tahu diceritoni Kang Maksum lebih berat daripada ini. Kira-kira apa sepanjang panjenengan sudah bekerja ini, Kang? Kalau soal berat kerja itu masalah di kerja, Kak Mbak. Saya pernah kejadian kalau HP Oppo kan nggak ada potongannya, harus harga nasional seluruh Indonesia. Nah itu kan saya motong sendiri 100.000 buat bapaknya yang mau beli. Lah itu kok bapaknya itu orang dalam Gus, dari perusahaan
perusahaannya sendiri mau ngetes harga jual Oppo gitu. Lah itu saya konangan ada mikrofon di sini di bawahnya. Lah itu saya ngucapin berani moto. Lah itu saya didenda 15 juta. Lah itu pun saya nggak bilang sama bapak ibu. Lah itu kalau saya bilang sama bapak ibu malah tambah mumet meneh. Kok kerja kok malah denda, malah nambah gitu. Lah itu kan saya tangani sendiri, saya gali masalahnya sendiri. Lah itu bosnya sendiri kok berani ngasih keringanan gitu terus minjemin uang 15 juta, itu pun dia ngusur saya sendiri. 15 juta bisa buat beli motor ya? Cuma 15 juta buat denda perusahaan. Ya terus gimana kan? Lah itu kan ada hikmahnya. Lah terus itu saya angsur 1 juta per bulan, udah sampai 15 bulan, 1 tahun lebih 5 bulan itu lunas. Saya udah lega, soalnya nggak keribetan utang kan. Aku mau menang kayak kan utang. Lah itu saya punya prinsip, kok aku kok iso nabung tekan 15 juta terima ngekei uang ngono lho. Ngekei perusahaan 15 juta. Lah itu kan terus saya punya prinsip, saya nabung sendiri, saya cari sampingan sendiri, terus saya jalankan sendiri walaupun kodok umat. Kalau saya kerja itu kan ada resikonya sendiri. Kalau di perusahaan kan, perusahaan kayak pabrikan, resikonya kan kayak semuanya di garmen jahitnya kurang ini. Kalau kerja di HP itu resikonya besar kan, Mbak. Nah itu selagi kita bisa kreatif sendiri, ojo ceroboh. Apa meneh juga HP counter ngono kan, juga HP bosnya dewe. Walaupun dewe salah, ojo pati-pati dewe maling kan, Mbak. Soalnya itu nama kita sendiri. Misal di maling gue dicap elek ke perusahaan dia. Walaupun saya salah besar di Oppo, itu kan saya udah tercatat dari perusahaan lain. Ini namanya Muhammad Maksum, udah tercoreng merah, jadi nggak bisa masuk lagi lah gitu. Makanya saya agak hati-hati, soalnya kan kalau di dunia kerja kalau namanya elek tetap elek di semua perusahaan. Soalnya itu nasional namanya kan. Jadi ini jenengan kalau salah besar, apa meneh maling barang, lagi wis alamat pisan kan Mbak, wis ra iso kerja. Soalnya udah tercatat dari perusahaan semuanya seluruh Indonesia. Ya. Jadi kerja itu penuh dengan resiko. Tadi diceritakan Kang Maksum ini pernah didenda 15 juta rupiah. Didenda berapa? 15 juta rupiah karena gawe tuku Honda. Bayangkan, jatuh ke titik itu tapi tetap tegak, tidak putus asa, apalagi kabur, udah kabur aku nggak tahu, tapi tetap dihadapi dengan tenang, tidak goyah. Ini harus sampean contoh, sampean harus teladani. Dan tadi ada yang penting lagi sampean catat, jangan pernah mengambil. Nah di pondok ini kadang-kadang ada anak-anak yang kadang-kadang suka mengambil, minimal ngambil sandal alias wosok. Nah kan, nah, karena apa? Kalau sudah menjadi kebiasaan, khawatir kalau di perusahaan wani ngambil, namanya tercoreng, seumur hidup sudah tidak punya masa depan. Saya ingin kembali ke Kang Munir sekarang. Kang Munir, sampean ini ngabdi di pondok berapa tahun? Ngabdinya 1 tahun. Ngabdi 1 tahun, ya. Saya ingin tanya Kang Munir, nilai atau manfaat daripada ngabdi itu besar enggak sih? Perlu enggak sih? Dan kira-kira apa pesan bagi anak-anak yang saat ini kelas 2 SMK atau kelas 3 MA agar mereka ini bisa meneladani daripada jenengan? Belajar. Saya
lupa ya. Belajar, hikmah, gimana itu ya? Al ilmu bita'alum. Ya. Al ilmu bita'alum. Terus al manfaatu bito'ah. Terus al barakatu bil hikmah. Jadi kalau kita ingin pinter ya belajar. Kalau kita ingin dapat kemanfaatan dari ilmu itu ya kita taat. Ya taat itu berarti menggunakan ilmu itu. Terus terakhir, kalau ingin dapat barokah ya dengan berhikmah. Barokah itu apa? Barokah itu terus naik kebaikannya, tambah baik. Nah, itu barokah. Nah, barokah didapat dengan hikmah. Jadi dengan kita hikmah ya dapat barokah itu. Terus begini, saya pernah sowan ke Bunyai ya. Jadi beliau jelasin kalau dari alumni Salafiyah itu mereka yang menggunakan waktunya setelah lulus itu untuk hikmah, itu mereka di masyarakat lebih berhasil dibandingkan orang yang lulus langsung hilang, langsung kerja. Itu kata beliau ke saya. Jadi tadi ada kalimat yang menarik, yang itu dari Gus Rizky Amsilati ya, yang kemudian menjadi apa namanya moto bagi teman-teman semuanya. Apa tadi Kang Munir? Al ilmu bita'alum, al manfaatu bito'at, terus al barakatu bil hikmah. Terjemahnya itu ilmu itu didapat dengan belajar. Sampean belajar di SMK, di MA, di SMP, ngaji. Kalau al manfaatu bit to'at, kemanfaatan ilmumu itu bisa didapatkan dengan kamu taat terhadap tata tertib pondok, nggak pernah bolos, nggak pernah etok-etok sakit di UKS, nggak pernah kabur, nggak pernah berkelahi, nggak pernah menjahili teman. Itu namanya to'at. Yang terakhir adalah al barokatu bil hikmah, keberkahan kehidupan kita khususnya besok itu dengan apa? Hikmah. Hikmah itu membantu pondok, membantu ustadz. Karena pondok ini tanpa adanya yang gede nggak bisa jalan. Siapa yang benahi kalau sayur rusak? Siapa yang benahi kalau lampu mati? Siapa yang ngajar? Maka butuh sekali yang namanya adanya santri hikmah yang ada di pondok. Kang Munir, jenengan selama kuliah ini pernah nggak merasakan sesuatu yang pahit? Seperti Kang Maksum tadi pernah kedenda 15 yuto. Kalau Kang Munir pernahkah mendapatkan pengalaman yang pahit, jetik pokoknya? Ataukah gembira-gembira saja selama ini? Silahkan. Kalau saya itu di dunia kuliah termasuk orang yang cari aman. Cari aman itu ya kita tetap apa yang namanya? Ya fokus kita ke kuliah sama organisasi ya. Kebetulan alhamdulillah saya sekarang menjabat jadi ketua IPNU PAKPT itu PGSD. Ya kalau pahitnya itu ketika itu lebih, kalau kuliahnya enggak ya biasa. Yang lebih terasa itu ketika organisasinya, ketika kita berhadapan dengan sesama mahasiswa dan ada konflik, ada permasalahan, saling musuhan, itu yang berat itu di situ. Kalau kuliah ya kayak sekolah biasa. Nah, cari aman ya berarti ya, sehingga alhamdulillah jalan baik-baik saja. Gitu. Kang Munir, ini selama di pondok, ini kembali ke masa lalu ini Kang Munir. Pengalaman apa yang paling menarik sampai sekarang masih terkenang, bahkan dibuat pelajaran untuk jenengan sampai saat ini? Mungkin ini bisa jadi pelajaran bagi teman-teman yang lain. Silakan Kang Munir.
Di sini ada yang ngurusi banyak bagian, sudah nggak ada ya. Nah, kalau dulu ketika zaman saya di sini itu pengurus itu masih kekurangan. Jadi waktu itu saya banyak nyabang, ya jadi lurahnya, ya jadi bendaharanya, yang ngajar, yang ngurusi salafiyah mah, yang ngurusi rebana, banyak yang jadi tanggung jawab. Di pikiran bagi-bagi numpet pokoknya. Nah, tetapi ya dengan banyak pengalaman itu, maksudnya banyak tanggung jawab seperti itu, akhirnya di kampus pun ya sudah terbiasa. Saya itu termasuk mahasiswa yang gabung terlalu banyak organisasi. Saya gabung di Firdaus, saya gabung di Remo, Bana Modern, saya gabung di Ibnu, saya gabung di Matan, mahasiswa ahli Thariqah, dan saya juga ngurusin jadi takmir. Waktu itu juga kalau pas mahasiswa baru jadi pengurus asrama, betul. Tapi ya itu jadi pikirannya itu terbiasa dengan banyak tanggung jawab. Ya, yang terakhir Kang Masuk, apa sih pesan kepada anak-anak sing nakal-nakal khususnya, sing turu kegiatan ngantuk, guyon, melanggar gitu? Kan dulu jenengan pernah merasakan seperti mereka. Kira-kira apa sih pesan setelah jenengan sudah boyong ini? Apakah teruskan begitu ataukah gimana? Mungkin pakai mic-nya Kang Munir biar lebih jelas. Kalau soal santri nakal, kalau biar santri ini kulo nakal, pasti. Tapi kalau nyeselnya kenapa? Lah dari dulu aku rajin bareng, nak somone saya lebih pintar dari yang dulu, mungkin saya lebih maju lagi. Takut sama Kang Udin, saya sekamar sama Kang Udin. Lah tuh agak jarang kegiatan. Amsilati toh kadang enggak kan Mbak. Lah niku akhirnya aku neng omah langsung nyesel, kok ngopo rakyat biyen aku niat yang mondok bareng wis kayak bapak ibu nyangoni bendino ngai uang jajan bendino, lah kok neng pondok kok malah galu-galan. Lah niku kula nyesel kan Mbak. Lah wite kula langsung nyesel teng pondok, lah kula ngamalke roti bulandan niku. Untuk para santri putra sing nakal-nakal, buat diperbaiki lagi. Soalnya penyesalan itu di belakang. Kalau di depan itu pendaftaran kan. Asli. Nah sama nih penyesalan di depan jenengan tak bakal nakal temenan. Kayak aku iki nyeselin ning mburi. Nah aku jadi usiane turun meneh aku meh ning pondok meh pinter bareng. Asli. Itu ya. Tepuk tangan untuk Kang Masom ya. Kang Munir, mungkin ada pesan-pesan untuk santri-santri yang nakal maupun yang pinter tapi nakal, atau yang nakal tapi goblok. Itu nakal goblok misalnya ya. Pesan untuk santri-santri ya, yang khususnya yang ngantuk. Jadi ini kan termasuk majelis ini termasuk majelis majelis ilmu ya, ya nggak? Ini majelis ilmu. Kalau katanya Rasulullah, majelis ilmu itu termasuk taman-tamannya surga. Nah, jadi untuk santri-santri yang ngantuk ini mungkin saking mereka merasakan nikmatnya surga.
Ya, tapi memang ini itu ya, ngantuk itu saya pun juga dulu merasakan. Memang ketika mendengarkan, apalagi posisinya di belakang. Apalagi posisinya di belakang. Kalau kalian posisinya di belakang pasti ya godaannya lebih berat, pasti ngantuk. Kalau pengen nggak ngantuk ya kalian ada usaha untuk rebutan soft paling depan. Ya, tapi tambah lagi ya, untuk yang santri yang masih memang sering melakukan pelanggaran, ya, pelanggaran itu dosa, dan dari dosa itu nanti itu akan menghalangi kebaikan-kebaikan untuk kalian. Jadi bagaimana untuk menghapus dosa itu ya kalian usahakan taat kepada guru, ya. Jadi untuk yang sering ngantuk, sering melakukan pelanggaran itu usahakan tetap hormat guru, ya. Senakal-nakalnya kalian tetap hormat guru. Insya Allah dengan hormat guru, khidmah dengan guru itu insya Allah ada barokahnya, dan itu mengubah kalian seperti yang jadi Kang Maksum ini, ya. Karena kalau kalian selama nyokok nakal dan apalagi bantah sama guru, ya Allah alam nanti masa depan kalian nggak tahu saya. Jadi meskipun nakal dan sering ngantuk, usahakan tetap taat dengan apa yang dikatakan guru. Kalau untuk yang pintar ya, yang rajin-rajin ya, al istiqomah khairum min alfi barokah. Barokah karomah ya. Istiqomah itu lebih baik dibanding 1000 karomah, 1000 kemuliaan. Jadi sebaik-baiknya amal itu yang istiqomah. Jadi kalian yang sudah rajin ya pertahankan kerajinannya itu. Jangan sampai tersaingi yang tadinya paling belakang nanti tiba-tiba paling depan. Di sini kan isin kalian, ya. Jadi jangan sampai terbalap yang belakang. Jadi istiqomah ya. Untuk yang rajin istiqomah, dan untuk yang sering ngantuk dan nakal ya usahakan tetap taat dengan guru. Cukup. Tepuk tangan yang meriah. Jadi Kang dan Mbak semuanya, sampean ini setelah lulus dari MA maupun yang saat ini kelas 2 SMK mulai berpikir, Pak opo baru lulus? Apakah ingin kuliah? Apakah ingin kerja? Yang kemudian ingin menjadi pengusaha? Yang terpenting jangan nganggur. Tura turu ra ono genai. Itu yang paling penting. Begitupun kalian yang saat ini masih mondok, masih ngabdi, ini bersyukur karena kalian bisa mengabdi, sehingga besok ketika kita terjun di dunia luar akan semakin matang lagi. Kita sudah buat banner, jangan boyong prematur, jangan boyong terlalu dini. Bar SMP aja mau boyong, bar SMK langsung mau boyong, jangan seperti itu. Tapi ngabdi dulu, tahan dulu, sabar dulu untuk belajar kehidupan. Karena kalau sudah seperti itu, nanti di pondok diberi tanggung jawab, kita akan belajar nilai-nilai jogo salafiyah mat itu piye, jogo kantin piye. Nanti saat kerja beneran itu akan seperti Kang Maksum. Begitupun jenengan yang ingin kuliah, contoh Kang Munir, kayak apa belajarnya dulu? Pernahkah melihat Kang Munir di Gundul? Di Gabir Comberan pernah? Enggak kan? Enggak pernah. Tiru belajarnya, tiru ibadahnya, agar kalian nanti yang ingin mengambil jalur beasiswa bisa terwujud. Lah nanti pengusaha dan guru atau pendidik ini akan saling kolaborasi. Biasanya kalau guru kan duitnya sedikit, apalagi ustadz, wong gaweane ngopeni bocah, orang entuk duit akeh tapi entuk bocahnya malah do turu do guyon begitu kan.
Tapi yang pengusaha itu duitnya banyak, karena orang yang datang pasti bawa duit. Orang yang datang bawa duit. Lah guru, anak yang datang bawa ngantuk, bawa nakal, ya kan? Nah, ketika dua-duanya ini kolaborasi, misalkan Kang Maksum udah jadi pengusaha, duitnya banyak, Kang Munir ini ada uang untuk membangun tempat ngaji misalkan, saling kolaborasi. Sekarang saya nggak bisa ngopeni santri-santri, saya bisanya nyari duit, ini duitnya saya sedekahkan, saya infakkan, saya wakafkan, saya akan. Nanti pengusaha dan guru tadi itu sama-sama masuk surga. Guru masuk surga berkat apa? Ngopeni, ngajari anak-anak. Pengusaha yang banyak duit masuk surga sebab sedekahnya, sebab uangnya digunakan untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saling kolaborasi. Silahkan kalian ingin mengambil jalur yang mana. Ada satu jalur lagi, santri salafiyah alumninya belum, yaitu jalur pemerintahan. Entah jadi bupati, entah jadi camat, entah jadi lurah. Kalau ada pengen kita ngundang sehingga nanti bisa bercerita, karena semua lini di negara ini harus diisi oleh santri. Terima kasih Ustadz Munir, Ustadz Maksum, ya, atau Kang Maksum, dan semoga cita-citanya segera terwujud. Begitupun Kang Munir, mungkin ingin melanjutkan sampai doktor, ya, sampai S3. Kemarin ikut demo nggak? Oh enggak. Oh dulu nggak diajarkan untuk demo. Kemarin kan mahasiswa demo besar-besaran. Ya. Mungkin itu saja. Walafu minkum. Terima kasih kepada beliau berdua, dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang tetap setia mendengarkan tausiah dari beliau berdua. Jangan lupa di-add Facebooknya, ya, di-follow Instagramnya. Biar apa? Kalian bisa konsultasi. Kalian bisa konsultasi, Kang, aku apike piye? Aku bingung nih, Kang. Ya, siap ya. Mungkin boleh alamatnya Pak Kang Maksum? Kalau Facebook Muhammad Maksum, kalau Instagram Maksum 16, itu bisa di follow atau ditambahkan teman. Semisal ada konsultasi atau mau tanya, insya Allah kalau bisa saya jawab. Mau beli HP juga bisa. Kalau Kang Munir apa Kang Munir? Untuk Facebook Misbah Tete Almunir, kalau Instagram Misbah_Almunir. Insya Allah beliau berdua pun ada di grup alumni pusat, sehingga nanti bisa konsultasi lewat WhatsApp juga, begitu. Waktu saya kembalikan kepada Muammar Ubaidillah sebagai pembawa acara. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan meningkat acara yang terakhir, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Kesidris Muhtaram SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Bismillah.